Tanah adalah produk transformasi mineral dan bahan organik yang terletak di permukaan yang dipengaruhi oleh faktor-faktor genesis dan lingkungan, yakni bahan induk, iklim, organisme, topografi, dan kurun waktu sangat panjang, yang dapat dibedakan dari ciri-ciri bahan induk aslinya baik secara fisik, kimia, biologi, maupun morfologinya. Contoh tanah merupakan suatu volume massa tanah yang diambil dari suatu bagian tubuh tanah dengan cara tertentu yang disesuaikan dengan sifat-sifat yang akan diteliti secara lebih detail di laboratorium. Contoh tanah yang diambil dari beberapa tempat kemudian digabung untuk menilai tingkat kesuburan tanah disebut sebagai contoh tanah komposit. Organisme tanah merupakan organisme flora dan fauna yang hidup di dalam tanah. Organisme tanah berkisar di antara 1 sampai 10% dari total bahan berat organik kering. Flora tanah meliputi bakteri, Actinomycetes, alga, fungi, dan lichen. Fauna tanah berdasarkan ukurannya dibagi menjadi makrofauna, mesofauna, dan mikrofauna. Tanah mengandung berbagai macam mikroorganisme tanah yang diantaranya memiliki peranan masing-masing. Ada yang memiliki peranan negatif dan ada pula yang memiliki peranan positif. Berikut adalah mikroorganisme tanah yang dikaji dari jurnal nasional maupun internasional berdasarkan pengaruh terhadap lingkungannya. Terlebih dahulu kita akan membahas mengenai organisme tanah yang memiliki peran menguntungkan atau peran positif. Yang pertama adalah azotobakter sebagai bioakumulator merkuri. Merkuri adalah salah satu logam berat yang paling toksik keberadaannya dan dapat terakumulasi pada berbagai tingkat trofik makanan. Toksisitas merkuri tergantung terhadap bentuk senyawa kimianya, Hg2+ atau CH3Hg. Namun, toksisitas merkuri ini dapat dikurangi oleh beberapa bakteri. Bakteri resisten merkuri memiliki gen resisten merkuri yang disebut dengan gen meroperon. Gen meroperon umumnya terdiri dari gen metaloregulator atau MER-R, gen transport merkuri yang terdiri dari MER-T, MER-P, MER-C, dan MER-F, gen merkuri reduktase atau MER-A, serta organomerkuri liase atau MER-B. Dikutip dari penelitian Khotimah, azotobakter adalah salah satu bakteri yang resisten terhadap merkuri. Diketahui pula azotobakter sebagai agen biofertilizer dan agen bioremediasi lingkungan. Dalam penelitiannya, bakteri azotobakter diisolat sebanyak 10 media selektif selain agar. Hasilnya, seluruh isolat memang resisten terhadap merkuri, namun dengan resistensi yang berbeda-beda. Hanya 3 dari 10 isolat bakteri azotobakter yang memiliki resistensi tinggi terhadap merkuri. Selebihnya sedang-sedang saja. Perbedaan tingkat resistensi ini terjadi karena perbedaan adanya tingkat gen meroperon yang ada di setiap isolat. Komponen gen meroperon pada setiap spesies tidaklah sama, di mana terdapat variasi terhadap komponen-komponen gen penyusunnya. Yang kedua adalah bakteri non-simbiotik yang dapat menambat nitrogen. Di atmosfer, nitrogen berbentuk sebagai molekul atau gas N2 yang tidak dapat diproses secara langsung oleh tanaman tingkat tinggi. Tanaman mengambil nitrogen dari tanah dalam bentuk nitrat maupun amonia. Namun, sejumlah mikroorganisme tanah dapat mengolah langsung nitrogen yang ada di atmosfer untuk kelangsungan hidupnya. Menurut cara penambatan nitrogen, bakteri dapat dikelompokkan menjadi bakteri simbiotik dan bakteri non-simbiotik yang dapat merubah molekul nitrogen tanpa memerlukan bantuan organisme lain. Dikutip dari penelitian Dana Priyatna, bakteri penambat nitrogen menggunakan enzim nitrogenase yang tersusun dari protein Fe dan protein MOFe. Senyawa Fe menerima elektron-elektron berpotensial rendah dari ferredoksin dan flavodoksin. Kemudian protein Fe bergabung dengan ATP menghasilkan senyawa FeMgATP yang potensial oksidasinya rendah. Hanya satu molekul FeMgATP hasil reduksi yang dapat berlaku sebagai pereduksi protein MOFe. Reduktan itu mereduksi protein MOFe yang kemudian mereduksi N2 menjadi NH3 dengan hasil sampingan berupa H2. Bersamaan dengan itu terjadi reduksi gas disetilen menjadi etilen yang dapat digunakan
digunakan sebagai indikator dalam proses fiksasi N2 dalam proses biologis. Yang ketiga adalah mikrobiologi tanah yang dapat digunakan sebagai parameter pasca kebakaran hutan. Menurut Hedo, kebakaran liar yang mempengaruhi ekosistem dan melakukan silvikultur pasca kebakaran dapat menyebabkan perubahan besar dalam sifat tanah. Kapasitas kelompok mikroba yang berbeda untuk tanah rekolonisasi setelah gangguan sangat penting untuk fungsi tanah yang optimal. Tujuan dari penelitiannya adalah untuk menyelidiki beberapa sifat tanah mikroba dan enzim pada tanah semi kering dan kering pada hutan pinus. Plot yang berbeda diefekkan oleh kebakaran hutan 17 tahun lalu dengan atau diadakannya silvikultur pasca kebakaran 5 tahun setelah dipadamkan. Sifat-sifat fisikokimia tanah seperti tekstur, pH, karbon, bahan organik, konduktivitas listrik, dan nitrogen serta fosfat total. Kemudian enzim tanah seperti urease, fosfatase, beta-glukosidase, dan kegiatan dehidrogenase. Lalu respirasi tanah serta tanah mikroba biomasa karbon dianalisis di daerah hutan terpilih. Hasilnya adalah dengan waktu yang lama tanah tidak menghasilkan sifat-sifat mikrobiologi. Maksudnya seperti adanya mikroorganisme di dalam tanah dan enzim yang ada di tanah menjadi menipis. Selain itu, variasi situs yang signifikan umumnya terlihat pada aktivitas enzim tanah serta parameter mikrobiologi. Dengan demikian, perawatan pasca kebakaran hutan menggunakan silvikultur memang bisa menjadikan hutan menjadi normal kembali, namun tidak secara signifikan dengan mempengaruhi faktor-faktor biologi. Respon mikroba tanah terhadap kekeringan. Tanah di bawah tanaman eksotis memiliki peningkatan suhu, peningkatan infiltrasi selama kejadian hujan, dan penurunan retensi air dan karbon labil dibandingkan dengan tanah di bawah tanaman asli, sehingga respon mikroba terhadap kekeringan eksperimental lemah. Periode curah hujan yang kurang menghasilkan penurunan biomasa mikroba dan aktivitas dan relatif kelimpahan kelompok bakteri seperti Proteobacteria menurun bersamaan dengan peningkatan Actinobacteria, Chloroplex dan Firmicutes. Proteobacteria adalah salah satu filum bakteri yang sanggup bersimbiosis untuk menyemat nitrogen dari udara dan mengoksidasinya menjadi nitrat. Pada periode kekeringan, komunitas mikroba bergeser ke arah strategi kehidupan stres osmotik. Kontaminasi tanah menggunakan indeks biologis pada populasi logam berat. Akumulasi logam berat yang berlebihan adalah berbahaya bagi lingkungan alam dan kesehatan manusia. Kelebihan logam berat terakumulasi di tanah melalui banyak jalur, termasuk penggunaan pestisida dan pupuk, penumpukan industri yang tidak benar atau residu, pabrik kimia, pelapisan logam, irigasi limbah gation, deposisi atmosfer, dan lain-lain. Mikroorganisme tanah sensitif terhadap peningkatan konsentrasi logam berat dan dapat menyebabkan untuk disfungsi, denaturasi protein, atau penghancuran anggota sel integritas brand. Diagnosis kualitas tanah bisa dilakukan dengan membandingkan perubahan indikator mikroba yang sensitif. Secara umum, tanah memiliki kelimpahan atau aktivitas mikroba yang lebih tinggi, fungsinya yang relatif baik, misalnya kualitas tanah yang lebih baik, sedangkan bakteri tanah yang memiliki peranan negatif diantaranya ada mikroba hasil isolasi dari Rhizosper Aquilaria malacensis,
Infeksi patologi berupa mikroba yang masuk ke dalam jaringan tanaman menyebabkan terbentuknya gaharu. Gaharu merupakan segumpalan yang berbentuk padat, berwarna coklat kehitaman sampai hitam, berbau harum jika dibakar. Gaharu terdapat pada bagian kayu atau akar dari jenis pohon penghasil gaharu yang telah mengalami proses perubahan kimia dan fisika akibat terinfeksi oleh sejenis jamur. Proses masuknya mikroba ke dalam jaringan tanaman sedikitnya melalui 3 cara, yaitu mencerna dinding sel, masuk melalui bagian yang terluka, dan menyerang melalui bukaan alami seperti stomata. Pektin merupakan salah satu dari target pertama yang dicerna oleh serangan mikroba. Selulosa dan hemiselulosa merupakan karbohidrat yang siap dicerna oleh berbagai organisme. Nah, sumber inokula patogen dapat berasal dari mikroba tanah atau jaringan sakit yang terletak pada satu pohon maupun pohon tetangga. Kemudian adanya spora yang disebarkan oleh angin, air, atau serangga. Mikroba hasil isolasi dari Rhizosper aquilaria malasensis menunjukkan adanya bakteri dan fungi yang dapat mendegradasi selulosa dan pektin. Mikroba yang menunjukkan indeks pelarutan selulosa dan pektin paling baik dari jenis bakteri adalah Bacillus brevis, sedangkan dari jenis fungi termasuk ke dalam genus Helisoma. Pertumbuhan bibit kakao, Theobroma kakao, dan populasi mikroorganisme di dalam tanah Humic distrudep yang dipengaruhi asam humarat. Hasil pengamatan terhadap kelimpahan bakteri dan fungi di dalam bahan tanah Humic distrudep non-steril sebagai media tumbuh bibit kakao menunjukkan bahwa kombinasi 100% dosis NPK standar dengan 7,5 ml asam humat menghasilkan kelimpahan bakteri dan fungi yang paling tinggi. Fungi dari genus Penicillium sp, Trichoderma sp, dan Aspergillus niger mendominasi kelimpahan jenis fungi per satuan gram contoh tanah tersebut. Sementara untuk genus atau spesies bakteri tidak diidentifikasi lebih lanjut. pH tanah media tanam berkisar antara 5,2 blanko sampai dengan rata-rata 7,0 perlakuan pupuk dan asam humat. Kadar C organik baik perlakuan dengan pupuk NPK, asam humat, dan kombinasi keduanya berkisaran antara 0,5 sampai 1%. Pertumbuhan dan serapan hara daun pada bibit kakao yang lebih baik diperoleh dari pemberian asam humat ke dalam media pertumbuhan. Pada kondisi ini, asam humat diyakini dapat memacu pertumbuhan bakteri dan fungi di dalamnya, serta memberikan kesetimbangan pH 6. Selanjutnya, kelimpahan mikroorganisme tanah pada sistem perkebunan kakao, Theobroma kakao, semi-intensif dan non-intensif. Bakteri tanah merupakan golongan mikroorganisme tanah yang jumlahnya sangat berlimpah di dalam tanah. Beberapa spesies bakteri sangat berperan dalam memobilisasi atau memfasilitasi penyerapan berbagai unsur hara dalam tanah. Selain itu juga dapat mensintesis dan mengubah konsentrasi berbagai fitohormon yang memicu pertumbuhan tanaman. Identifikasi makroskopik dan mikroskopik dilakukan terhadap 5 pertumbuhan koloni bakteri tanah. Pada pengamatan makroskopik, terlihat 4 koloni bakteri berbentuk bulat dan 1 koloni berbentuk tidak teratur dengan keseluruhan warna koloni putih susu dan permukaan koloni cembung. Hasil pengamatan mikroskopik menunjuk terdapat 2 cawan dengan koloni bakteri yang tergolong sebagai gram positif dan 3 cawan dengan koloni bakteri tergolong sebagai gram negatif. Bentuk sel pada
kelima koloni umumnya berbentuk basil dan kokus. Salah satu dari sekian banyak bakteri tanah yang berbentuk basil dan merupakan gram negatif adalah dari genus Azospirillum, dan yang bersifat gram positif adalah genus Bacillus. Bakteri dengan sel berbentuk bulat bersifat gram negatif diantaranya adalah dari genus Aequorifita sesuai yang tercantum dalam Bergey's Manual of Determination Bacteriology. Selanjutnya adalah pelapisan urea dengan arang aktif yang diperkaya mikroba dapat mempercepat penurunan konsentrasi residu insektisida heplaktor di lahan sawah. Arang aktif adalah alkali lemah yang mampu menyerap air dan menahan udara. Arang aktif berkadar abu tinggi merupakan alkali yang kuat, yakni mempunyai pH yang berkisar antara 9 sampai dengan 10 dan mempunyai permukaan yang luas. Arang aktif tempurung kelapa efektif meningkatkan sifat fisik tanah. Dalam tanah, arang aktif berperan sebagai shelter atau rumah untuk mikroorganisme. Penggunaan arang aktif pada lahan sawah dapat meningkatkan jumlah bakteri di tanah, terutama di sekitar akar tanaman. Bakteri yang dapat tumbuh pada arang aktif ialah Azospirillum sp, Acetobacter sp, Bacillus sp, Chromobacterium sp, dan Pseudomonas sp. Heplaktor dikenal sebagai insektisida yang memiliki persistensi tinggi, terutama dalam tanah dan air tanah. Dengan persistensi tinggi, pestisida ini berpotensi terakumulasi biologis atau bioakumulasi dalam tubuh makhluk hidup, baik manusia dan hewan maupun tumbuhan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat penurunan residu tertinggi insektisida heplaktor terjadi pada perlakuan urea arang aktif tongkol jagung yang diperkaya mikroba sebesar 36,30%. Selanjutnya adalah pengaruh paparan paraquat terhadap populasi bakteri yang berperan sebagai dekomposer, pelarut fosfat dan nitrifikasi pada tanah perkebunan desa bertetangga Sulawesi Barat. Keberadaan paraquat di dalam tanah atau 20 ppm mampu menghambat pertumbuhan bakteri Acetobacter dan Rhizobium yang berperan dalam fiksasi nitrogen sehingga dapat mempengaruhi kesuburan tanah. Paraquat juga diketahui dapat menghambat pertumbuhan bakteri E. coli dan alga di dalam tanah. Herbisida bersifat toksik bagi tanaman maupun mikroorganisme. Berdasarkan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pemberian alaklor dan paraquat dengan konsentrasi 250 ppm pada tanah gambut menurunkan populasi kapang dan bakteri yang masing-masingnya sebesar 78% dan 95%. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa paparan herbisida paraquat menurunkan jumlah populasi bakteri yang berperan sebagai dekomposer, pelarut fosfat, dan nitrifikasi. Selanjutnya adalah the roles of surface soil carbon and nitrogen in regulating the surface soil pH and redox potential of sulfidic soil materials of acid sulfate soils. Bahan tanah sulfida terbentuk melalui pembentukan bakteri yang diinduksi besi sulfida, sebagian besar pirit atau FeS2, di pesisir dan lingkungan pedalaman yang berkurang. Proses ini memungkinkan sulfida hadir dalam bahan tanah sulfida untuk bereaksi dengan oksigen dan mengoksidasi FeS2. Proses oksidasi pada gilirannya dapat menghasilkan H2SO4 yang dapat mengasamkan sekitar lingkungannya. Pelepasan H2SO4 di gilirannya dapat melarutkan matriks tanah yang melepaskan logam seperti besi atau Fe2+, dan Fe3+, serta aluminium atau Al3+, dan unsur-unsur beracun, membuatnya mudah tersedia dalam solusi untuk didispersikan menjadi lingkungan sekitarnya. Dampak ekologis utama yang terkait dengan oksidasi FeS2 dan pelepasan H2SO4 diantaranya ialah logam beracun dan metaloid hilang pada habitat alami, degradasi warga infrastruktur, hilangnya produktivitas tanaman, dan deoksigenasi badan air. Sementara dampak merugikan utama H2SO4 dan pelepasan konstituen beracun dari matriks tanah pada potensial redoks dan pH ialah
Sifat-sifat tanah ini diatur oleh aktivitas mikroba, oksigen tanah, organik materi, dan status air tanah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bahan organik sebagai sumber berganda substrat metabolik untuk mikroba tanah secara signifikan mencegah oksidasi tanah sulfida dalam keadaan aerobik dan mempertahankan alkalinitas bahan tanah sulfida, yakni mempunyai pH lebih dari 4 dalam kondisi anaerob masing-masing. Penambahan glukosa sebagai sumber karbon menghasilkan oksidasi sulfida tanah bahkan di bawah kondisi anaerob dan dipimpin oleh asam yang kuat, yakni mempunyai pH kurang dari 4. Sumber substrat metabolik tunggal tidak terpengaruh signifikan pada redoks dan pH, tergantung pada jenis mikroba pembentukan ekologi oleh sumber daya ini terbatas pada nutrisi tunggal. Sedangkan bakteri tanah yang memiliki peranan negatif diantaranya ada mikroba hasil isolasi dari Rhizosphere Aquilaria malacensis. Infeksi patologi berupa mikroba yang masuk ke dalam jaringan tanaman menyebabkan terbentuknya gaharu. Gaharu merupakan segumpalan yang berbentuk padat, berwarna coklat kehitaman sampai hitam, berbau harum jika dibakar. Gaharu terdapat pada bagian kayu atau akar dari jenis pohon penghasil gaharu yang telah mengalami proses perubahan kimia dan fisika akibat terinfeksi oleh sejenis jamur. Proses masuknya mikroba ke dalam jaringan tanaman sedikitnya melalui 3 cara, yaitu mencerna dinding sel, masuk melalui bagian yang terluka, dan menyerang melalui bukaan alami seperti stomata. Pektin merupakan salah satu dari target pertama yang dicerna oleh serangan mikroba. Selulosa dan hemiselulosa merupakan karbohidrat yang siap dicerna oleh berbagai organisme. Nah, sumber inokula patogen dapat berasal dari mikroba tanah atau jaringan sakit yang terletak pada satu pohon maupun pohon tetangga. Kemudian adanya spora yang disebarkan oleh angin, air, atau serangga. Mikroba hasil isolasi dari Rhizosphere Aquilaria malacensis menunjukkan adanya bakteri dan fungi yang dapat mendegradasi selulosa dan pektin. Mikroba yang menunjukkan indeks pelarutan selulosa dan pektin paling baik dari jenis bakteri adalah Bacillus brevis, sedangkan dari jenis fungi termasuk ke dalam genus Helisoma. Selanjutnya, Salmonella and Fecal Indicator Bacteria Survival in Soils Amended with Poultry Manure. Salmonella adalah genus bakteri Enterobacteria gram-negatif berbentuk tongkat yang menyebabkan demam tifoid, demam paratipus, dan keracunan makanan. Spesies-spesies Salmonella dapat bergerak bebas dan menghasilkan hidrogen sulfida. Salmonella dinamai dari Daniel Edward Salmon, ahli patologi Amerika, walaupun sebenarnya rekannya Theobald Smith yang terkenal akan hasilnya pada anafilaksis yang pertama kali menemukan bakteri ini di tahun 1885 pada tubuh babi. Konsentrasi bakteri yang diukur dalam sampel tanah silt loam Canisteoclarionnicolet mengkonfirmasi bahwa SALM dan FIB dapat dideteksi hingga 1 tahun setelah aplikasi PM di Midwestern USA. Meskipun pendeteksian frekuensi pada tahun 2012 sebagai contoh di bawah ini adalah 25% untuk
EC, dan SALM, bakteri target ini terdeteksi 158 hari setelah aplikasi pupuk meskipun kondisi lebih kering daripada kondisi normal. Kedua, frekuensi deteksi dan konsentrasi Ag dan tanah meningkat dengan tingkat aplikasi PM yang lebih tinggi. Namun, efek dari tingkat aplikasi pada SALM tidak dapat disimpulkan. Memasukkan SALM ke dalam tanah melalui pengolahan tanah disukai kegigihan penerapan SALM dibandingkan aplikasi permukaan tanah pada tanah ente. Sebaliknya, pengolahan tanah tidak mempengaruhi konsentrasi EC atau THT di tanah. Juga tidak ada perbedaan yang diamati dalam tingkat peluruhan EC dan THT yang diperkirakan dari analisis bakteri air ubin. Frekuensi pendeteksian THT dan konsentrasi secara konsisten lebih baik dari SALM dan EC dalam sampel pupuk kandang, tanah, dan air. Studi sebelumnya menunjukkan bahwa THT berpotensi dapat digunakan sebagai indikator risiko dari SALM yang diturunkan dari PM. Namun, deteksi ENT di peta kontrol PM0 menunjukkan bahwa tingkat tanah kembali dari AS harus dibuat sebelum menyimpulkan keberadaan patogen. Secara keseluruhan, hasil kami menunjukkan bahwa tanah bertindak sebagai reservoir jangka panjang untuk salmonella yang berasal dari pupuk kandang, dan bahwa potensi pelepasan patogen ini ke lingkungan harus dipertimbangkan ketika membuat keputusan manajemen pupuk kandang.